Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar semua anak-anakku yang ada di rumah? Untuk kelas 9E, 9F, 9G, dan 9H. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, walaupun Pak Eli tidak bisa bertatap muka. Mudah-mudahan semua anak-anakku yang ada di rumah bisa mendapatkan informasi dan materi yang maksimal. Yang pertama, Pak Eli akan sedikit menyampaikan bahasanya pada tahun ajaran 2020-2021 ini berbeda dibandingkan di tahun sebelumnya, karena memang pada tahun ajaran ini semua proses belajar mengajar di semester 1 ini melalui pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan. Hingga pada kesempatan hari ini Pak Eli membuat video ini, salah satunya adalah menginformasikan bagaimana proses belajar mengajar di kelas 9 ini agar bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah kami harap nanti semuanya bisa mengakses Google Classroom yang nanti Pak Eli akan berikan nomor dan kode dan ID-nya ke masing-masing grup kelas. Kemudian yang selanjutnya kami harap di masa pandemi COVID ini betul-betul semua anak-anak bisa menjaga kesehatannya, khususnya selalu bisa meningkatkan imunitas kita semuanya. Terkait pelajaran PCOK, yang pertama tadi saya sampaikan adalah kalian harus bisa masuk ke dalam ruang classroom yang nanti Pak Eli kirimkan kode dan ID-nya. Kemudian yang kedua, nanti bisa mengakses kalau ada penugasan di folder tugas yang nantinya juga ada di dalamnya nanti daftar hadir, sehingga setiap hari di hari Kamis di jam yang kedua, karena di setiap harinya nanti ada 2 mapel saja yang akan disampaikan ke seluruh kelas, sehingga kebetulan untuk PCOK kelas 9 ini 9E, F, G, H nanti bersama Pak Eli di jam kedua. Jadi kami mohon seperti tadi masuk ke Google Classroom, kemudian masuk di penugasan dan isi di daftar hadirnya. Ini langkah-langkah yang pertama. Kemudian yang kedua perlu kami sampaikan pula, mungkin untuk pembelajaran pada kesempatan atau minggu pertama ini belum bisa maksimal. Yang pertama pastinya karena ini proses belajar yang baru kalau saya sampaikan, dan tidak bisa harus kita semuanya menjalaninya, sehingga perlu tahapan untuk belajar, sehingga adapun kesulitan nanti bukan sebagai penghalang. Yang berikutnya yaitu terkait dengan materi KD kompetensi di semester pertama ini, ada beberapa KD yang akan disampaikan. Yang pertama adalah terkait kebugaran jasmani, kemudian permainan bola besar, kemudian bela diri, kemudian ada terkait atletik. Jadi mohon untuk buku pegangan siswa yang sekiranya sudah diambil di perpus, nanti bisa setiap pelajaran PCOK untuk disiapkan untuk menjadi bahan ajar kalian semua, untuk menjadi panduan kita belajar. Nah, untuk terkait hari ini mohon untuk tadi sampaikan untuk masa pandemi COVID-19 ini, harapannya kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita dengan menaikkan tingkat imunitas kita, dengan salah satunya adalah meningkatkan atau latihan kebugaran jasmani yang ada. Nah, latihan kebugaran jasmani apa ini? Kebugaran jasmani adalah suatu kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepada seseorang tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Maksudnya adalah saat kita melakukan suatu aktivitas, kita mendapatkan beban fisik, namun dalam kegiatan itu tidak berarti secara langsung kita mengalami kelelahan, sehingga kita akan kembali pulih seperti awal berada dan bisa melakukan aktivitas yang lain. Hingga ini salah satu kebugaran jasmani. Terus bagaimana cara melatihnya? Ada bentuk latihan kebugaran jasmani, ada 2 macam, yaitu latihan kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan, yang kedua adalah kebugaran jasmani terkait dengan keterampilan.
Kenapa berbeda, Pak? Karena yang pertama adalah nanti target dari latihan itu yang akan dicapai apa? Apakah untuk keterampilan di geraknya ataukah meningkatkan kemampuan kondisi fisik kita yang ada. Nah, yang pertama mungkin perlu sedikit saya jelaskan. Silakan bisa nanti kamu atau kalian buka di buku paket ya, halaman 117 terkait materi kebugaran jasmani. Ya, untuk latihan kebugaran jasmani terkait kesehatan ini ada beberapa bentuk latihan, yaitu latihan kekuatan otot ya, otot perut yang pertama, kemudian latihan otot kedua lengan, kemudian juga latihan kekuatan otot punggung dan kekuatan otot tungkai. Jadi nanti di buku pegangan siswa itu dimulai dari halaman 117, silakan bisa menjadi acuan untuk hari ini. Dimulai hari ini kalian untuk bisa melakukan setelah proses belajar mengajar ini di rumah, menjadi tugas kalian untuk melatih atau latihan yang tadi disampaikan. Yang pertama latihan kekuatan otot perut. Bentuknya seperti apa latihan otot perut? Yaitu bentuknya adalah latihan sit up. Sit up ini nanti akan lebih kita mengarah ke bagian kekuatan otot perut, pembentukan otot perut. Kemudian untuk latihan kedua, otot kedua lengan, bisa dilakukan dengan cara push up. Silakan nanti juga bisa dilihat dan nanti mungkin akan kami sedikit berikan link atau contoh untuk latihan-latihan kekuatan tersebut. Kemudian kita lanjutkan untuk latihan yang ketiga, yaitu latihan otot punggung, bisa kita lakukan dengan back up. Nah, untuk sementara untuk hari ini coba semua di rumah setelah proses belajar mengajar yang ada, kalian bisa melatih masing-masing ya, dengan belum kita tentukan untuk berapa jumlah yang mesti kamu capai, tetapi kalian maksimalkan. Kalian catat semuanya di jurnal untuk belajar mengajar di rumah. Kamu catat setiap harinya, karena harapannya tidak saat proses belajar mengajar saja kalian lakukan, karena ini untuk meningkatkan kaitan kebugaran jasmani khususnya untuk kesehatan, agar paling tidak kondisi kebugaran jasmani kita terjaga di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, untuk sementara untuk pembukaan pada pagi hari ini saya rasa cukup. Nanti akan saya lanjutkan lagi, kami kirimkan video berikutnya. Tugas kalian adalah mempelajari materi kebugaran jasmani. Kamu buka atau kalian buka di halaman 117, kemudian terkait latihan atau pengembangan aktivitas kebugaran jasmani terkait kesehatan, salah satunya latihan kekuatan otot perut, kedua latihan otot kedua lengan, kemudian latihan kekuatan otot punggung. Berarti kalian lakukan sit up, push up, dan juga back up. Jadi ada 3 latihan menjadi PR pada kesempatan hari ini, karena materi kebugaran ini tidak hanya kami berikan dalam satu kesempatan saja, tapi ada beberapa kali pertemuan kita sampaikan. Untuk itu silakan kalian siapkan buku. Kemudian jangan lupa saat akan kita melakukan kegiatan latihan, yang pertama berdoa terlebih dahulu, kemudian melakukan pemanasan seperti biasa, kemudian yang berikutnya setelah melakukan pemanasan bisa masuk ke inti. Tadi sampaikan inti untuk hari ini tidak ada target. Targetnya adalah target maksimal yang kalian mampu ya. Kemudian berikutnya setelah melakukan inti seperti biasa pendinginan, setelah selesai berganti baju, kemudian membersihkan diri, cuci tangan, dan setelah itu bisa istirahat dengan minum air putih secukupnya, mungkin melakukan aktivitas yang lain. Oke, untuk semuanya lebih jelasnya silakan langsung kalian praktekkan, kalian pelajari buku apa yang harus kalian lakukan dengan latihan-latihan otot tersebut. Saya rasa untuk materi hari ini saya rasa cukup untuk videonya. Kemudian kalian nanti menyiapkan Google Classroom-nya dengan nanti ID kode Pak Eli kirimkan. Kemudian yang selanjutnya kalian bisa mengisi daftar hadir yang sudah disediakan di ruang Google Classroom melalui kalian klik di tugas, penugasan ada di situ di buku tugasnya.
kamu cari format untuk daftar hadirnya. Saya rasa itu semuanya bisa dipahami ya. Silakan kalau ada sedikit kesulitan bisa langsung WA ke Pak Eli atau bisa diskusi dengan temannya. Ya, mungkin saya rasa itu saja. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.